warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, mahasiswa dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan mewawancarai terkait sinergi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang bersama dengan Bu Yuk selaku Subkoordinator Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Magelang, dan juga dengan Bapak Edward Alfianto sebagai Ketua Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuk dan juga Pak Edward karena telah bersedia berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dan kami wawancarai di sini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan profil Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang ini sendiri. Kalau profil Dinas Pariwisata ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang. Kita dinas itu ada yang di bidang pariwisata ada 2 bidang. Jadi yang pertama bidang destinasi wisata dan industri wisata. Kemudian satu lagi bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Nah, yang di sini itu yang ada di TIC Borobudur ini bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Seperti itu untuk profilnya yang dinas pariwisata. Untuk tugas-tugasnya dari dinas sendiri tentunya untuk mengelola ikut mengelola tentang destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Iya, Mbak. Untuk pengembangan destinasi wisata itu ada di bidang destinasi wisata dan industri. Jadi industri juga mengelola pembinaan mengenai industri pariwisata, termasuk kayak usaha-usaha pariwisata, hotel, rumah makan, restoran dan sebagainya, itu masuk di bidang yang destinasi dan industri. Kemudian yang bidang pemasaran dan ekonomi kreatif itu pemasaran ikut mempromosikan daya tarik wisata di Kabupaten Magelang. Tugasnya jadi BTW ya, daya tarik wisata di Kabupaten Magelang ini ya ada sekitar 200 BTW. Itu dinas membantu ya ikut mempromosikan daya tarik wisata tersebut, pemasarannya, promosinya, dan juga dengan ekonomi kreatif. Mulai tahun ini kita juga membawa ekonomi kreatif yang ada 17 sektor itu kita pengembangan dan juga pembinaan ekonomi kreatif dan juga termasuk pemasaran. Wisatanya itu ada 210. Itu udah termasuk wisata alam, buatan dan juga budaya dan semua. Sudah sebagai jenis DTW termasuk. Untuk jumlah kampus itu sendiri kan ada desa wisata. Nah itu desa wisata juga itu. Desa wisata itu di Kabupaten Magelang masuk ada sekitar 56 desa wisata di Kabupaten Magelang. Dan dinas pariwisata ikut mengelola. Ikut pembinaan. Selanjutnya itu stakeholder atau sinergi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dan juga GEWI dalam promosi destinasi wisata. Kan sepengetahuan saya itu Dinas Pariwisata itu berkolaborasi dengan GEWI dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Magelang. Nah itu bagaimana sinergi? Kita memang dalam hal untuk pemasaran promosi wisata, daya tarik wisata ini kita merangkul atau bekerjasama dengan beberapa komunitas wisata. Di dalamnya termasuk ada Genbi ya, Generasi Pesona Indonesia, itu yang khusus untuk Genbi Magelang kan ada. Dan selain Genbi kita juga ada beberapa komunitas, ada kalau yang bisa merangkul banyak yang di dalamnya ada itu komunitas Pesona Magelang, termasuk Mas Edward itu juga mengurus. Dia sudah ikut ya sekretnya. Ya, Pesma.
itu kalau Genpi kita full di medsos ya, untuk push medsosnya. Kalau komunitas pesona Magelang itu dari berbagai tenda heliknya masuk di komunitas pesona Magelang. Kalau ada Pak Dia dan Pak Kementerian dari UGM, Puspa, Pak Desta juga ada masuknya. Pak Desta. Kenal Pak Desta? Puspa UGM. Soalnya ini juga mahasiswa baru, jadi biasanya yang saya tahu. Bisa pakai minum Pak Desta. Biasanya dari UGM itu Puspa UGM Pak Desta yang termasuk kayak Genpi juga masuk di dalamnya. Kalau untuk media sosial itu kita maksimalkan dengan teman-teman Genpi. Misalkan kita kayak buat setiap bulan aja buat lomba-lomba wisata itu juga dari Genpi itu jadi Genpi. Kemudian kalau ada kegiatan apa-apa kita post untuk uploadnya juga dengan teman-teman Genpi, dengan teman-teman yang lain yang punya akun besar di Magelang, termasuk dengan forum TDW Kabupaten Magelang. Keren Mbak Dinas pelibatan dengan mulai kita merasakan pelaku saya 2013 masuk wisata Magelang itu peran dinas memerankan perannya untuk sinergi kolaborasi dengan pelaku itu kita rasakan kurang lebih 5 tahun 6 tahun terakhir ya Bu ya, dengan munculnya embrio Agapisma. Terus teman-teman Genpi itu di dinas tidak hanya diperbantukan hanya di medsos, tapi ketika dinas punya gawe itu pasti dijalin. Kayak dinas punya kegiatan live streaming, live streaming kesenian itu yang di-upload nanti dari teman-teman Genpi ya Bu ya. Kebetulan teman-teman Genpi di Magelang ini juga akun followernya banyak. Jadi mereka yang live streaming kita gandeng dan kita gandeng Genpi. Terus selain itu wujud real nyata dari dinas juga selain kolaborasi sinergi di tingkat lokal, dinas ini juga mau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan Genpi yang sifatnya nasional. Terbukti kemarin Bu Zum dan beberapa teman dinas ikut takolnas di Solo Genpi. Nah kebetulan karena kita sering kolaborasi dengan teman-teman Genpi tidak hanya di lokal Magelang, itu Mbak J ketuanya Genpi nasional itu juga sering kesini. Ya kemarin juga sama Ibu diajak Wandetu. Mbak J yang ketua Genpi nasional. Siti Khotijah. Ketua Genpi Jawa Tengah Mas Arianto. Cukup bagus Mbak sinerginya dinas dengan pelaku, dengan praktisi, dengan akademisi cukup bagus. Jadi dinas itu ikut berpartisipasi. Ya betul. Enggak cuma kayak pembinaan atau pengelolaan, tapi ikut turun tangan. Kita rasakan betul itu, Event, kita buat event, mereka juga mesti kita libatkan Genpi dan teman-teman yang lain. Itu kemarin kita ikut kegiatan kesenian ikut. Kemudian kalau kita setiap ada pertemuan rutin sih dengan mereka, dengan Genpi, dengan komunitas pesona Magelang itu kita ada setiap bulan. Jadi sinerginya terjalin dengan baik, nggak ada istilahnya ya kayak konflik atau perebutan misalnya dengan siapa itu. Sampai saat ini semoga tidak ada. Ya tergantung nanti. Sementara belum. Tapi mau dibikin konflik nggak bisa ya Bu. Jangan. Lebih enak kalau seperti ini. Tapi yang mesra terus juga nanti nggak ada Bu ya. Kadang juga ada konflik sedikit. Biar tambah mesra. Kalau untuk dinas pariwisata sendiri itu ada akun yang dipegang resminya untuk promosi wisata? Ada, kita punya akun Instagram official Wisata Magelang dan untuk followernya udah 116.000. Dan ada lagi medsos yang lain, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok juga ada. Ada admin khusus. Berarti kalau untuk media atau platform yang digunakan untuk mempromosikan itu, kalau yang bersinergi sama Genpi itu full dari medsos atau ada apa sih? Kalau di Ekom ada Jelajah Magelang ya Bu ya. Tapi baru kita rintis ya belum maksimal ya. Jadi ada platform yang dibuat oleh
Pak Bupati waktu ya Diskominfo, tapi untuk seluruh potensi Kabupaten Magelang, baik itu UMKM, pariwisata maupun potensi nama saya Desa Magelang, tapi ini dalam proses menuju ke arah optimal, menuju ke arah mengoptimalkan. Itu juga nanti akan melibatkan teman-teman ya, platformnya namanya Desa Magelang. Tapi selain di media sosial ada kayak offline-nya nggak? Ada offline-nya, sering Ibu Dinas itu kami pernah mengadakan gathering mengundang 300 biro perjalanan, agen, influencer. Itu di Magelang kita datangkan seluruh nasional, jadi mereka datang ke sini, kita sediakan hotel minum 2 malam, terus transportasi juga kita sediakan. Jadi pelaku pengelola daya tarik wisata, teman-teman hotel, restoran, gathering dinas kita bandingkan saling support. Dinas punya apa, pelaku punya apa, kita kumpulkan kebutuhan catering itu apa. Akhirnya jadi kita sering melakukan seperti itu. Yang terakhir paling besar kita mengumpulkan 300 biro perjalanan selama 2 hari. Itu totalnya kalau kita mengadakan ya kurang lebih sekitar 1,5 miliar kegiatan itu. Iya, tapi kita kan bandingkan daya tarik wisata, urun free masuk dan snack, coffee break, hotel, sinergi. Ya, itu sering. Terus itu yang besar yang kemarin. Tapi yang kecil-kecil ini rutin. Kan biro perjalanan itu di setiap daerah ada perkumpulannya, kayak Puja Wisata itu yang ada di Pantura, terus ada BB Mas itu di wilayah Cilacap, ada Gapit itu Cirebon. Nah, dari masing-masing biro perjalanan itu kita mulai Magelang. Dia datang, kita fasilitasi, itu dinas, pelaku, GMI kita kerja. Jadi offline-nya kita jalan terus. Jadi tidak hanya online tapi offline-nya jalan. Ya. Berarti baik di medsos atau online itu Offline kita lakukan ya. Dan modelnya juga itu sinergi berbagi banding. Kamu punya apa? Ada yang mas saya nggak punya apa-apa, ya udah kamu urun apa ikut jadi apa amun tamu, nanti kamu bisa presentasi. Jadi kita nggak wajibkan ya, ini karena perannya sinergi berbagi lagi. Yang nggak punya ya nggak usah gitu. Tapi yang punya ya harus aktif. Nah gitu sering dilakukan ya Bu ya, sering offline-nya sering. Kalau untuk destinasi apa aja yang udah dipromosi itu udah berjumlah berapa? Kayak udah apa aja yang udah dipromosi? Ya, kalau kita bahkan kita gantian, kayak kadang buat video, kemudian ya kita upload ke media sosial itu gantian. Kita dari Kabupaten Magelang ada kawasan kayak KSP ya, kawasan strategis pariwisata. Itu ada kawasan A, B, C, D gitu. Nah, itu kita gantian. Mungkin tahun ini kita KSPA, kemudian KSPB, nah seperti itu. Jadi semua sekabupaten agar bisa kita bisa mengundang mereka semua. Terapis. Ya. Dan dinas itu punya program bantu itu. Kemarin sudah di KSPA, jadi KSPA itu di wilayah Sumbing. Kawasan strategis pariwisata A itu di kawasan Sumbing sudah dilakukan kemarin ngejip mengunjungi daya tarik wisata, UMKM, restoran. Nah itu secara offline kita mengadakan banditur, mengundang biro perjalanan. Nanti secara medsosnya pun juga kawasan sana semuanya kita offline, online kita gabungkan ya Bu ya. itu semua juga karena mungkin untuk penunjang lama kunjungan wisatawan di Magelang ya, setahu saya itu kayak mungkin lama kunjungan wisatawan di Magelang itu masih kurang, masih minim. Karena apa? Mungkin saya akomodasinya juga. Ya, karena memang Borobudur terkenal Jogja. Orang dari rumah, dari luar kota, luar pulau, luar negeri, aku mau ke Borobudur Jogja, hotelnya Jogja, restorannya Jogja, daya tarik wisatanya Jogja. Nah ini dinas ini sekarang sedang genjot. Ini loh potensi sekitar Borobudur yang di Magelang itu ternyata banyak. Ada 200 lebih daya tarik wisata. Baru di sekitar Borobudur ada 200 lebih. Terakhir kita update dengan desa wisatanya ada 239. Terakhir kemarin kita update, tetapi itu tadi 210 daya tarik wisatanya. Dengan tambahan desa wisatanya, ini kemarin terakhir update ada 239. Kalau untuk desa wisata itu kebanyakan di daerah Borobudur 20 semuanya desa wisata. Yang lain tersebar di semua KSP ya. Yang lain di kecamatan lain juga.
Tapi 20 wis nomor Borobudur ya Bu ya. Borobudur 20 sendiri. Ya, dari 50 semua desa wisata. Dari 56 dua desa. 20-nya di Kecamatan Borobudur. Yang berapa? Yang 36 itu tersebar di 20 kecamatan. Oh. Kabupaten Magelang ada 21 kecamatan. Iya. Ya, karena DSP destinasi berprioritas semua desanya menjadi desa wisata semua. Dari banyaknya destinasi wisata itu apa yang menjadi fokus promosi destinasi itu? Fokusnya di mana? Kalau kita semuanya imbang sih untuk promosi gitu. Memang kalau sekarang teknologi informasi kan memang sudah tinggi dan sudah canggih, jadi ya kita fokus untuk medsos itu memang kalau anak-anak muda kan sekarang menyukai dunia medsos kan ya, ya itu kita dengan terutama dengan Genji tadi yaitu kita fokus ke medsos ya, selain untuk promosi di jenis yang lain. Kalau fokusnya lebih cenderung ke daya tarik wisata yang baru, fasilitas baru, sama sekarang penekanan dinas ke atraksi baik transportasinya. Oh, di kawasan A itu dengan jeep, di kawasan Borobudur D ini dengan PW. Oh, di kawasan C itu karena topografinya gunung, kita lebih ekspor ke jeepnya. Jadi ke atraksi, ke moda transportasinya itu. Jadi itu menjadi fokus kita agar kemudian orang datang ke Magelang itu tahu, oh ke sana objek wisatanya banyak. Bagaimana caranya untuk mengakses, kita di sana juga ada transportasi. Meskipun wisatawan di beberapa titik bisa menggunakan kendaraan pribadinya. Memudahkan kalau dia pengen sensasi, pengen experience itu kita ada. Jadi fokus dinas lebih cenderung ke mengangkat potensi yang selama ini dari dunia luar belum tahu. Oh, Magelang itu cuma Borobudur toh, yang lainnya ada. Ini sama museum dan teman-teman di dinas bekerja sama dengan Denri, dengan stakeholder itu kita harus punya apa sih Magelang? Ternyata Magelang punya banyak, yang nggak punya cuma pantai. Sebenarnya punya, kita katanya Buyu, Magelang itu punya bandara, punya pantai, tapi dititipkan di kabupaten lain. Ya Bu, pantai itu dititipkan di Kulon Progo, di Jogja, di tetangganya, itu titip aja. Nah, real bandara ini bandara kita Bu, bandara IA ini dibangun kan karena Borobudur ditetapkan menjadi DSP. Ya. Karena Destinasi prioritas Borobudur. Karena keterbatasan lahan di Magelang ada 2 perpres yang tidak memungkinkan dibangun bandara lahan, akhirnya bandaranya dititipkan di Borobudur. Terus bandaranya itu untuk dititipkan. Anaknya Candi ya di Magelang. Ya betul. Jadi nggak ada, jadi semua destinasi wisata tuh diekspor, nggak ada yang menjadi dominan gitu kayak selama ini ya. Kalau dinas nggak boleh dominan. Iya, ya semuanya. Karena nanti kalau dominan pasti sektor yang lain ngambil ya beliau. Upama itu hanya mempromosikan daya tarik wisata buatan. Nanti yang kalah belum gimana ya. Jadi dinas lebih cenderung ngomong. Tetapi dinas punya juga screening ya Bu ya. Mana yang objek yang sudah layak untuk publik, di dinas ada kurasinya. Bersama dengan teman-teman stakeholder lain, oh ini belum layak untuk pasar ini, jadi jangan sampai ketika nanti dinas itu semua dipromosikan, tetapi ada beberapa yang nggak siap, itu justru nanti akan menjadi bumerang. Jangan ke Magelang, itu nggak layak. Nah ini seperti itu diskusi kita setiap harinya sama Bu Yum selanjutnya seperti itu. Saya dengar besok tanggal 2 sampai 4 Desember itu ada Ketep Summit Festival. Punya kegiatan. Nah itu sudah menggandeng komunitas wisata apa saja? Kalau kita kan memang sudah pakai itu ya, tapi gandeng untuk promosi Ketep Summit Festival itu kita ada dengan Genji juga, dengan teman-teman pesona Magelang, dengan forum DPD, dengan wartawan, dan ya dengan Diskominfo, dengan influencer, blogger, lah itu kita gandeng semua sampai promosi. Yang kan sebenarnya sudah berjalan 5 sampai 6 tahun. Kira-kira kendala apa saja yang sudah dialami? Selain yang memang anggaran terbatas,
banyak yang harus dipromosikan, sedangkan tadi kita gantian sih apa namanya mempromosikan BPJT. Ya tidak bisa langsung sekaligus semuanya seperti itu. Kadang SDM juga SDM yang di dinas juga kan banyak yang keluar masuk, ada yang pensiun, ada kita sama kita rotasi juga, karena ada admin medsos ini juga kita ambil dari anak-anak muda yang kebetulan belum ASN juga sih. Pada itu. Berarti tidak ada anggaran khusus gitu promosi. Ya kalau anggaran di bidang masalah ekonomi kreatif ada, cuman jumlah untuk apa namanya mempromosikan dari semua yang ada di Kabupaten Magelang. Nah ini yang masih kurang, jadi terbatas, jadi kita masih gantian ya untuk misal yang buat video atau apa itu kan kita kadang kemarin kami sampai ke wisata ya. Nah, promosi kendala pasca pandemi ini satu karena belum bisa menaiki. Itu menjadi kendala kami karena beberapa wisatawan melalui agen biro perjalanan itu tidak mau mengalahkan Magelang karena Borobudur tidak bisa dinaiki. Jadi mereka lebih cenderung ke Prambanan. Akhirnya paket yang diambil pun daerah sana. Ini menjadi kendala yang terbesar pasca pandemi. Iya, wisatawan masih pada kecewa karena nggak bisa naik. sampai atas. Oh iya. Ada atau Sangatnya dari kontur. Ya, kendalanya kalau kita dunia pariwisata itu memang apa namanya yang bisa menghandle semua bidang itu, jadi menyatukan semua bidang itu saya dunia pariwisata, dan kita membuat orang-orang bahagia dan ya. Jadi ya kita menggunakan pariwisata itu dengan orang-orang yang bahagia di sini, dan seperti adik-adik ini juga semoga nanti selalu berperan di dunia pariwisata. mungkin itu saja wawancara kami pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, mahasiswa dari Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Sebelum kami memulai wawancara kali ini, terlebih dahulu kami perkenalan diri. Nama saya Sylvia Rahmawati. Saya Amanda Asmarani. saya jadi sama. Oke, dan hari ini kita sedang bersama dengan Mas Bayu Sabta Nugraha, yaitu Ketua dari Generasi Pesona Indonesia Kabupaten Magelang atau lebih dikenal dengan GEMI Kabupaten Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi bersama Mas Bayu terkait dengan sinergi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dan juga GEMI dalam promosi destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Oke, terlebih dahulu kami mempersilakan Mas Bayu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sabta Nugraha, umur saya sekitar 34 tahun, beristri 1 dan 2, begitu. Dan kebetulan saya dituakan di sebuah komunitas yang bergerak di bidang digitalisasi promosi wisata, yaitu GEMI Magelang, dan di mana background pekerjaan saya adalah seorang wartawan dan sekaligus saya mengelola beberapa akun media sosial besar di Magelang. Dan sebelumnya perkenalan awal seperti itu. Langsung saja mulai kita berdiskusi bersama ya. Pertama-tama kami ingin tahu bagaimana sih awal mula berdirinya dari GEMI Magelang ini. Oke, GEMI Magelang berdiri ya. Sebelum masuk ke GEMI Magelang, kita terbentuknya GEMI di Jawa Tengah dulu ya. Jadi GEMI di Jawa Tengah itu adalah GEMI yang ke-7 di Indonesia yang dibentuk di Semarang itu sekitar bulan Mei tahun 2017.
itu di Semarang, yang dimana pembentukan generasi Pesona Indonesia itu diberangkatkan oleh Kementerian Pariwisata saat itu Bapak Menteri Arif Yahya, terus diturunkan ke Disporapar Jawa Tengah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. Saat itu ada pembentukan generasi Pesona Indonesia, di mana peserta pembentukan yang dikenal adalah beberapa admin media sosial, blogger, traveler, fotografi di wilayah Jawa Tengah. Nah, saat itu kebetulan saya tahun 2017 dalam pembentukan itu diundang mewakili akun media sosial yang saya kelola. Nah, entah itu kebetulan atau tidak, ternyata dari undangan yang disebar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah itu dari Kasih Dinas Kedu. Dari judulnya ada Magelang Kabupaten, Kota Magelang, Projo, Kebumen, Temanggung, dan Wonosobo. Kebetulan yang datang cuma saya. Nah, saya itu pengacara Kasih Dinas Kedu sama saya yang hadir ikut pembentukan. Setelah pembentukan itu kami atau saya diminta untuk membentuk Genpi Perkasidenan. Saya saat itu membentuk Genpi Kedu dengan menarik beberapa pegiat media sosial, blogger, traveler, atau fotografi soal wisata di wilayah Kedu. Nah, setelah itu Kedu terbentuk dan setiap kabupaten kota di kasus ini untuk Genpi Perkabupaten atau kota. Nah, kebetulan saya domisili di Magelang dan saya dikeluarkan di Dinas Pesona Indonesia untuk wilayah Magelang Raya, baik itu di kabupaten ataupun kota. Itu berdirinya Genpi dan sampai saat ini anggotanya sudah ada beberapa 20 lebih anggota Genpi yang sejak tahun 2017. Di Genpi itu sejak awal pembentukannya kebanyakan admin dan media sosial, ada juga blogger, traveler atau fotografi yang fokus di dunia pariwisata. Jadi itu sejarah singkat dari terbentuknya Genpi di Magelang. Genpi sendiri itu suatu komunitas sukarela. Ya, karena namanya komunitas itu komunitas sosial ya. Karena kita visi misi tujuan awal kita adalah membantu, mempromosikan, mengenalkan tempat pariwisata yang ada di wilayahnya, termasuk di Magelang, di Temanggung, dan lain-lain. Seperti itu. Itu tujuan dibentuknya Genpi itu untuk mempromosikan ya. Membantu mempromosikan. Selanjutnya, apakah Genpi ini bersinergi dengan Disporapar dalam promosi? Pasti, kalau sinergi itu sejak awal kita terbentuk, kita datang ke dinas untuk memperkenalkan diri dan permisi, memperkenalkan diri, terus kita meminta saling bersinergi karena kita niat awalnya bukan hanya ya, jadi kita niat awal ingin bersama membantu pemasaran pariwisata di wilayah Magelang. Saat itu karena saya bertemu langsung dengan kepala dinas saat itu Bapak Iwan Sudirarso, terus diarahkan ke bidang pemasaran Disporapar Kabupaten Magelang. Jadi kami sinergi bareng-bareng dengan bidang pemasarannya Disporapar Kabupaten Magelang untuk promosi seperti itu. Jadi sinerginya konten, bikin program promosi dan lain-lain seperti itu. Itu awal mulai berdirinya itu tahun berapa itu? Sinerginya? Langsung 2017 di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Di awal pembentukan Genpi, setelah itu Genpi bersinergi. Tidak lama saya di Kedu, di kabupaten, tidak lama dari itu langsung kita sinergi dengan Disporapar karena yang sanggup pautnya soal pariwisata kan dinas tersebutnya. Nah, setelah dilakukan sinergi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang itu, apa aja sih Mas kayak bentuk-bentuk sinerginya itu gimana aja? Oke, bentuk sinergi dari kami yang notabene adalah teman-teman digitalisasi ya, yang otomatis kita membutuhkan bahan atau konten untuk promosi pariwisata. Sinergi yang kami lakukan dengan dinas itu, yang pertama itu kita yang penting memiliki data destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Nah, itu nanti berhubungannya dengan bidang destinasi karena di Disporapar Kabupaten Magelang ada bidang pemasaran, bidang destinasi yang kita berhubungan dengan bidang destinasi. Setelah itu kan muncul ya banyak tempat-tempat wisata baru yang diviralkan. Setelah itu, nah program-program sinergi yang kita lakukan seperti dinas, kita memberikan masukan ke dinas untuk membuat atau mengadakan
lomba foto, lomba artikel, lomba video yang materinya atau konsep temanya dalam lomba tersebut adalah tentang tempat atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Nah itu ternyata pertama buat itu ternyata responnya netizen masyarakat itu wow sekali kan. Jadi banyak orang-orang yang ikut lomba foto, lomba video, lomba artikel terkait wisata. Nah dari hasil lomba-lomba tersebut atau sinergi yang dilibatkan ya BNP di Kepala Dinas, salah satunya adalah kami dijadikan jadi salah satu juri. Juri penilaian lomba itu pasti kita ikut. Nah, setelah itu kan konten-kontennya kan menjadi hak milik dinas, hak milik hasil lombanya itu ya. Nah, jadi itu kita share berbagi pada teman-teman admin untuk promosi baru-baru seperti itu. Jadi itu sebagai bahan konten untuk promosi dari destinasi wisata yang dibantu menyebarkan dan bantu promosi oleh teman-teman BNP seperti itu. Itu salah satu sinergi terkait mengadakan konten. Terus dari yang lain, teman-teman BNP juga sering dijadikan juri di acara lomba-lomba event yang diadakan oleh dinas pariwisata khususnya. Jadi kita dilibatkan. Setelah lain itu dinas pariwisata khususnya di bidang pemasaran ya, itu kan sering juga mengadakan pelatihan digitalisasi, promosi, pembuatan konten khususnya di bidang pemasaran. Nah, teman-teman BNP juga dilibatkan jadi narasumber atau komisi pelatihan, jadi fasilitator pelatihan. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang didapat apa yang dimiliki oleh teman-teman admin, teman-teman BNP dibagikan kepada para pengelola destinasi dengan harapan para pengelola destinasi itu juga bisa membuat konten, bisa promosi secara digitalisasi, dan kita nanti secara terus kita akan membackup atau membantu. Jadi kalau teman-teman destinasi itu sudah bisa membuat konten, bisa promosi secara digital, teman-teman BNP ini kan otomatis akan entah itu merepost, membagikan, menyebarkan seperti itu kan. Secara tidak langsung kita akan mempermudah dalam hal promosi. Jadi teman BNP juga kadang-kadang jika ada waktu kita beri konten ke tempat wisata mana. Itu misal ada kegiatan one day tour dari dinas pariwisata ke beberapa titik wisata, itu teman-teman BNP pasti aja. Dan harapan teman-teman BNP juga membuat konten, membantu promosi seperti itu. Jadi sinerginya banyak banget. Karena apa ya, teman-teman BNP juga nggak meminta apa-apa. Yang pertama itu karena kita sifatnya sukarelawan, ya kan. Kalau kita sudah membantunya semampu kami. Jadi tidak perlu saya bekerja ya. Jadi kita kecuali kami dikasih pekerjaan jadikan juri, jadikan narasumber, kita harusnya sebuah pekerjaan yang ada mungkin kelompok yang harus kita terapkan dengan maksimal gitu. Jadi apa ya, sinergi seperti itu. Jadi kita nggak meminta, kalau dikasih pekerjaan kita siap gitu. Kalau membantu promosi selalu, itu ibaratnya yang selalu berjalan sampai saat ini. Nah, untuk destinasi wisata itu nggak diharuskan, tapi ya sebisa mungkin yang mengelola destinasi wisata itu punya konten tersendiri gitu. Jadi biar itu hanya membantu untuk mengharapkan kan akun besar gitu. Ya kalau dibilang tidak mengharuskan, di era digitalisasi sekarang sebisa mungkin harus bisa karena kita tidak memungkiri perkembangan zaman, perkembangan konsumen yang datang seperti itu. Jadi dari efek promosi tersebut itu pasti akan berdampak pada jumlah kunjungan. Dampaknya sangat luar biasa ya. Kalau dibilang luar biasa pasti ya. Kalau misal kunjungan promosi di destinasi atau spot wisata di sekitaran Candi Borobudur, contoh ini ya. Jadi orang itu berkunjung ke Borobudur itu tidak hanya ke bangunan candi, jadi ke wisata-wisata penyaga yang ada di sekitaran candi. Dan sekarang banyak banget, otomatis perekonomian masyarakat meningkat, lama tinggal wisatawan bertambah. Ada lagi? Kalau untuk promosi kan di bidang digitalisasi ya, nah itu kan pasti media-media platformnya digunakan apa aja sih? Kalau kita sebut namanya digitalisasi itu umum ya, kita sebut digitalisasi itu jenisnya itu ada media sosial ada beberapa macam juga, kayak Facebook, Fanspeak,
Instagram, Twitter, TikTok, terus lokal guide, Google Business itu ya, itu dan beberapa platform medsos lainnya yang mungkin familiar untuk saat ini tapi masih ada kayak Sebangsa, ada juga Baidu, Investor, itu ada model-model seperti itu. Selain itu juga menggunakan model yang foto itu yang buat jual beli foto wisata itu, ya upload foto-foto seperti itu, jadi khusus foto seperti itu. Lalu media itu website, blog atau WordPress itu pasti ada seperti itu. Jadi digitalisasi itu luas, banyak platformnya banyak banget sehingga kita mau fokus memaksimalkan yang mana. Dan kebetulan teman-teman kita itu dengan background yang beda-beda, ada yang ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada yang website, blogger, seperti itu macam-macam. Tapi kebanyakan di Instagram atau Kebanyakan Instagram karena sekarang yang lagi hit untuk algoritma secara tinggi kan Instagram, walaupun nilai jualnya sebenarnya artinya di Twitter. Dan untuk ekonomi menengah bawah, nah ini ke Facebook. Jadi kita ada targetnya masing-masing. beda-beda ya? Tapi kalau kita prinsip promosi, apapun targetnya, apapun skalanya, kita masukin semua. Karena promosi itu memaksa orang tahu. Selalu ini. Memaksa orang tahu. Setelah tahu mereka akan berpikir, setelah berpikir mereka akan tertarik. Setelah tertarik mereka akan daftar. Nah, itu. Nah, kalau dari berapa jumlahnya itu enggak begitu ya? Kalau berapa yang udah destinasi wisata yang udah dipromosiin Ya, banyak banget. Rata-rata aja sehari misal 10 kali postingan 1 akun, misal satu orang memiliki 10 akun, 10 destinasi selama 1 hari, berapa orang kali berapa orang kan banyak banget beneran itu. Karena prinsip kita yang penting ada jejak digital di internet. Jadi orang searching di Google muncul, makanya ada trik-trik bermedsos digital marketing, ada trik-trik biar algoritmanya baca dan bisa naik dan muncul di yang lainnya masyarakat seperti itu. Untuk ketentuan yang di up ke sosmed sendiri ada ketentuannya kalau misalnya Ketentuannya masalah punya jadi kita tidak bisa memaksa teman-teman ini harus upload, ini harus upload, tidak bisa kita seperti. Jadi akun mau upload yang mana saja silahkan seperti itu. Kecuali karena kita admin biasanya pemasukannya hanya melalui endorse, iklan berbayar, mungkin ada destinasi wisata yang ingin di post, tapi saat itu admin baru aja nge-post konten misalnya. Nah, setelah itu yang iklan berbayar silakan, kita tidak menolak, tapi kita tidak meminta yang seperti itu. Kalau untuk destinasi wisata yang mungkin terbilang baru dan untuk gimana ya, pengelolaannya kurang itu belum bisa dijadikan konten. Sebelum kita pasti kita info dulu, maksudnya cari info dulu. Apakah agennya mampu, aksesnya seperti apa? Karena itu menjadi salah satu lagi pertanyaan jawaban kita menginfokan kepada masyarakat. Karena setelah kita boomingkan itu viral, kan ternyata masyarakat banyak sangat kecewa, nggak sesuai menjadi beban hati kita. Lagi? Nah, kalau di Magelang itu ada nggak sih kayak ikon destinasi wisata yang dijadikan ikon atau fokusnya harus mau sama gitu sih? Banyak kan masih saja muncul ya, destinasi internasional ya. Tapi beberapa kali kan muncul beberapa yang viral dan awet viralnya, dan itu hari itu nggak berubah. Contoh, Nepal Banyak Pala. Itu hanya sebuah perkampungan yang pintar-pintarnya orang ekspor dan memviralkan menjadi menarik seperti itu. Terus ada juga area persawahan di Sukomakmur Kacuran, Majalah sama seperti itu, yang itu awet. Lalu ada namanya Nadi Kayangan, yang dulu namanya Tol Kayangan, itu cuma jalan dengan sawah atau desa. Karena ramai viral, beberapa warga mulai menata spot-spot area, terus rest area, otomatis seperti itu hal yang menjadi ikon-ikon baru selain Candi Borobudur ya. Di sekitar Candi Borobudur pun yang selain candi menarik itu banyak ada seperti museum, terus wisata edukasi, ada yang terpenting lagi yang baru dan masih kita nawar sampai saat ini masih ramai adalah komunitas WW. Oh iya. Jadi WW keliling ke beberapa spot destinasi, entah itu di
pembuatan UMKM, edukasi wisata seperti itu yang mungkin jadi magnet catatan yang lain ke Magelang. Jadi biar nggak kasusnya tuh cari-cari terus dengan selama ini kan Meskipun itu tidak masalah, iya tapi kan sebisa mungkin tamu ke Magelang itu tidak hanya di area produk tersebar. Jadi ada beberapa kelompok komunitas membentuk komunitas wisata Magelang Utara, Magelang Selatan, Timur. Nah itu ada tapi tetap jadi satu menjadi sebuah komunitas namanya Pesona Magelang. Nah kebetulan GMP juga ada di dalam tersebut. Nah, kalau kita eksplor lebih dalam tuh sebenarnya tuh Magelang tuh banyak sekali destinasi wisata dan didominasi oleh wisata alamnya. ya wisata nature ya, itu wisata alam tanpa buatan walaupun wisata buatan tetap ada. Nah kan GMP ini udah dari awal tuh bersinergi dengan Disparkores. Dari dulu sampai sekarang tuh kira-kira apa kendala yang dialami oleh GMP dan Disparkores ketika melakukan promosi? Kendala paling utama sebenarnya masalah konten ya. Karena konten itu kebanyakan hanya monoton. Maksudnya monoton itu misalnya satu tempat yang bagus dari layangan ke kayak seperti itu, kontennya hanya seperti itu ya, yang lainnya banyak sampai sekarang masih seperti itu aja. Jadi apa istilahnya, kreativitas konten itu yang masih menjadi kendala. Karena orang kan apa ya, masih apa ya, mindsetnya masih apa itu yang itu diikuti, jadi nggak ada kreativitas dari sudut pandang yang lain. Nah akhirnya ada konten kreativitas di sudut pandang lain atau dari sisi lain hasilnya, dan gambarnya, dan kontennya itu bisa dilakukan oleh para influencer atau membuat konten, atau mungkin besok dinas ada lomba lagi dan lebih ke konten-konten dari sisi lain yang diangkat seperti itu. Jadi masalah konten itu jangan menuntut, karena orang menonton kalau sudah lihat berkali-kali harus jadi bosan. Iya betul. Jadi walaupun satu tempat itu tuh walaupun pengambilannya belum lama, tapi mencoba dari angle yang berbeda. Itu sudut pandang yang lain, karena kadang edit efeknya para pembuat konten itu juga pun terlalu apa ya, terlalu harus itu terlalu apa, karena kadang itu nanti akan menyebabkan di visual gambar video bagus, datang ke lokasi ternyata investasi, padahal kadang datang ke sana cuacanya lagi nggak mendukung, sinar matahari nggak mendukung, atau keramaiannya kayak di terakhir yang viral itu Telomoyo itu ada baru, ternyata berjubel penuh jalan naik seperti itu. Jadi karena saat pandemi itu kan seperti itu lama, setelah buka mereka pengen ke atas dan cepat macet. Jadi hal seperti itu harus diantisipasi. Tapi dalam promosi itu misalnya nih hari ini promosi metal, terus besok lagi A, B, C gitu kan. Nah tentunya kan pasti postingan tentang metal ini kan sudah apa namanya tergelar gitu ya. Nah itu tuh nanti bakal dipromosiin lagi dengan video yang baru atau enggak? Kalau dipromosikan lagi pasti iya. Tapi kalau di sosial media sekarang ada bahasanya kan gelap, itu tergantung algoritma ya. Jika postingan itu interaksinya banyak, tinggi, insightnya, trafficnya naik, itu berapa hari pun akan muncul cerita yang lain. Karena algoritma khususnya Instagram itu sungguh berubah. Jadi kadang di Instagram kita follow siapa saja, kadang di timeline kita yang keluar bukan yang kita follow. Pasti postingan dari rekomendasi. Kalau insightnya tinggi pasti akan muncul, apalagi real, ya, video real lah itu. Kita Instagram nggak fokus jadi semua. Kalau di Twitter namanya belum berkicau pasti seret, ya. Jadi kalau Twitter harus seret. Jadi semakin banyak konten yang kita kasihkan, itu akan semakin banyak kita. Kalau promosi pasti masih, tapi kadang teman-teman admin, teman-teman anggota itu mencari dari sisi lainnya berbeda walaupun tempatnya sama. Jadi biar kelihatan beda gitu. Biar orang ekosen. Ya itu secara tidak langsung memberikan contoh kepada calon wisatawan untuk memberikan spot baru walaupun tempatnya sama, titik baru untuk mengambil gambar, video seperti itu. Ya nggak bisa juga. Ya pasti itu. Karena pandemi kemarin kan pasti apa ya,
wisatawan itu kan menurun drastis ya Mas. Jadi tempat wisata yang kayak bener-bener pun sepi gitu kan. Malah ada beberapa yang tutup. Nah, bagaimana caranya Happy dan Dispara untuk mempromosikan tempat wisata itu kembali biar apa ya, pengunjungnya itu langsung Jadi pasca pandemi ya, pada ini memang beberapa itu masih buka tutup dalam bisnis wisata. Promosi yang kami lakukan pertama kali yang terpenting adalah memastikan tempat itu aman, safety aman, sesuai prokes. Jadi di tempat wisata-wisata itu kan ada namanya CHME itu apa ya, kayak sertifikasi prokes lah, sesuai prokes. CSE ya, CSE itu jadi mereka prokesnya sesuai. Yang penting memastikan tempat itu aman, bersih, lalu keadaannya lebih bagus lagi. Jadi walaupun lama tutup tapi tetap terawat. Kadang ada destinasi wisata yang waktu tidak baik, tidak terawat, terjadi usaha seperti itu. Misal ada pun kita kalau mau promosikan pastikan dulu tempat itu sudah ready, siap dan sudah ditata kembali. Seperti itu. Jadi cara mempromosikan dia juga harus apa ya? Gali info terbaru. Pasti kalian itu menjadi bekal kita mengabarkan kepada masyarakat. Tapi walaupun pandemi udah nggak terlalu naik ya, udah nggak terlalu parah seperti dulu, tetap pasti masih ada orang yang takut buat bepergian jauh gitu loh. Misalnya kayak apalagi di tempatnya ramai, wah nggak usah lama-lama deh di sini takutnya terus ada bagaimana cara inti meningkatkan lama kunjungan misalnya. Kalau tingkat ketakutan terhadap risiko yang akan terjadi itu kan sebenarnya kita bisa merubah diri seorang ya. Tapi kita berusaha menyampaikan bahwa betul aman, sehat dan sesuai prokes yang penting seperti itu. Karena kadang kita sudah sesuai prokes seperti pengguna itu resiko di tempat publik ya. Risiko di tempat publik kita harus siap. Tapi kalau emang kita takut akan risiko tersebut, kita sarankan di rumah saja. Karena di tempat publik risikonya pasti banyak orang dan macam-macam orang gitu. Jadi kita sangat memastikan jangan tempat itu sesuai prokes aman dan nyaman. Wisatawan yang kita berpergian ya itu kan dari diri sendiri kita kan juga memaksakan. Nah, yang penting kita promosi minim kalian. untuk datang itu. Perkara kalian masih takut akan prokes akan pandemi yang masih ada, itu kembali ke diri. Misal kalian berada di tempat publik, kalian tetap prokes ketat, yang lain tidak. Yang penting kalian bagaimana cara menyikapinya. Kalau dalam promosi itu kadang ada orang misalnya salah satu tempat wisata baru kan, terus ngeliat itu lokasinya di sini ini terus setelah lihat harga tiketnya kok mahal gitu kan. Misalnya nomor kok jadi 750, orang yang tadinya pengen jadi nggak pengen datang. Nah kalau game sendiri itu tuh mempromosikannya itu apa ya, jujur maksudnya kayak menampilkan harga atau enggak. Karena kalau misalnya menampilkan harga, orang yang tadinya pengen tuh pas lihat mahal gak jadi, artinya kita juga nggak mau bikin kecewa orang. Kita nggak mau bikin kecewa orang, dan kita juga tidak mewajibkan harus lengkap infonya. Yang penting kita pamerkan opsinya seperti itu. Ada yang menyiapkan ATM dengan diisikan, ada yang tidak. Nah kalau kita tiketnya orang itu, kita kan nggak bisa apa-apa kita hanya membantu promosi, mengabarkan, menginformasikan mau di sana tiketnya mana atau tidak, itu sudah kembali ke mereka. Ya, dan penting kita membantu kan, atau kita juga tidak dapat apa. Ya, hanya kita ingin membantu semua kami sebisa kami, seperti itu aja. ke destinasi wisata. Ya, karena kita lebih ingin visi-visi kami mengenalkan promosi wisata seperti itu. Perkara itu ada tidak karena kita promosikan orang tahu dulu aja, orang tahu dulu aja bahwa itu ada tempat itu sebagus ini, akan mereka akan berpikir setelah tertarik dan simpel aja kan, simpel. Jadi kita sudah mengenalkan dan menyayankan bahwa
sama sepasang ini ya yang tertarik yang kadang kesukaan orang beda-beda ya. Ada orang yang suka rasanya buru-buru, kadang ada yang lebih suka alam kayak terjun, beda-beda. Yang penting kita tamatkan semuanya maksimal banyak. Ada di jangka pendek di waktu yang dekat tuh ada nggak project atau kegiatan yang dilakukan antara Genis dengan Disparma? Dan gini, ya program jangka pendek kalau event pasti ada ya jelas pasti ada dan ini pasti terlibat di media partner dan dijadikan juri juga pasti ada. Di Desember ini ada awal Desember 2022 di Ketok Summit Festival itu kita dilibatkan menjadi media partner, jadi juri, jadi terlibat masuk di situ konseptor gitu. Jadi kita yang tetap dilibatkan. Cara orang Jawanya jiwongke. Jadi setiap Disparma itu mengadakan event atau suatu kegiatan, nah itu tuh pasti Disparma mengajak Genpi untuk ikut terlibat dalam pasti kita diajak, nggak diajak pun kita otomatis sudah bersinergi seperti itu karena event yang diadakan dinas pasti di tempat wisata. Mana juga destinasi wisatanya pasti ya. Ada lagi? Mungkin kata-kata dari Mas Bayu mungkin sudah cukup lah dan Mas Bayu bisa memberikan sambutan penutup atau ya kalimat lah gimana Mas Bayu gini loh untuk berkata. Oke, untuk kata terakhir cuma pesan buat teman-teman semuanya, kalian hidup di dunia ini berkemagelan, merasa afdol. Jadi berliburlah ke Magelang, jangan keluar ke Magelang sendiri yang menonton video ini. Silakan one like, one share semua postingan destinasi wisata karena satu like, satu share yang kalian lakukan sangat membantu dalam hal promosi wisata. Itu boleh disebutkan kayak game itu melalui akun media sosial apa aja yang besar-besar gitu. ya ada beberapa contoh akun Instagram dan Twitter yang besar ya. Facebook itu Facebook ada wisata Magelang, ada juga yang di Instagram official wisata Magelang, ada @Magelang, @Magelaya, Magelang Yon, Borobudur News, Magelang Gayeng, kabar Magelang, banyak ya, banyak Twitter dan juga dari ini Magelang, kabar MGL itu yang besar di Magelang. Jadi niatnya kita membantu daerah untuk promosi wisata. Jadi kita keanggotaan juga tidak mewajibkan, tidak memaksa, dan siapapun bisa menjadi Genpi dirinya sendiri dengan cara membantu bantuan konser. Jadi tidak harus menjadi anggota Genpi komunitas di tempat kami. Yang penting apa yang kalian lakukan sudah membantu itu cukup. Dengan kita share destinasi kita tidak termasuk ikut membantu daerah. Buat kalian semua yang ingin berkunjung ke Kabupaten Magelang, kalian tuh bisa search atau browsing ke Instagram, TikTok, Twitter atau akun media sosial lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu. Destinasi wisata di Kabupaten Magelang ini sangat banyak dan beragam loh jika kalian telusuri lebih dalam. Dan untuk kalian yang suka nature atau wisata alam di Kabupaten Magelang ini banyak sekali destinasi wisata alam yang bisa kalian kunjungi. Ada juga wisata buatan atau wisata budaya, desa wisata lainnya yang bisa kalian kunjungi di Kabupaten Magelang sendiri. Dan kalian bisa berkunjung dan menikmati gimana sih destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Magelang ini. Ada tambahan mungkin? Oke, cukup sekian wawancara kami pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayu Saudara telah berkenan untuk diajak berdiskusi dan wawancara kita terkait destinasi.
Nah, itu dia hasil wawancara kami terkait sinergi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang dan juga Generasi Pesona Indonesia di Kabupaten Magelang dalam melakukan strategi promosi destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Terima kasih kepada Ibu Zum dan Pak Edwan selaku narasumber dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dan Pak Bayu Saptanugraha selaku narasumber dari Generasi Pesona Indonesia Kabupaten Magelang. Kami juga berterima kasih kepada Pak Fat selaku dosen pengampu mata kuliah kelembagaan atas bimbingan dan arahannya kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kendala teknis di dalam video kami sehingga hasilnya kurang maksimal. Semoga kalian suka dengan video kami dan semoga video kami bisa menambah wawasan kalian terkait dengan bagaimana sih sistem kelembagaan di Kabupaten Magelang ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami dan tunggu kami di video selanjutnya. See you. Bye. Dah.